Malam Jumat Kliwon di Tanah Jawa, ia adalah selubung gaib, waktu ketika batas antara yang terlihat dan yang tak kasat mata menipis setipis embun. Bagi penduduk kaki Gunung Gantar, malam itu adalah panggilan sunyi untuk bersembunyi di balik pintu terkunci. Namun, bagi Rian dan 3 sahabatnya sekelompok pemuda yang mabuk ambisi malam keramat ini, hanyalah momentum sempurna untuk memecahkan rekor. Mereka datang dengan headlamp canggih dan peta modern, meremehkan setiap bisikan larangan yang dilempar angin. Mereka tidak tahu, di ketinggian sana, di balik kabut berbau kemenyan, pasar setan baru saja membuka gerbangnya, menunggu para pendatang baru yang membawa harga diri sebagai bekal dan nyawa sebagai taruhan. Garis akhir jam 3. Rian menarik napas panjang, menikmati udara dingin yang seharusnya segar, namun terasa anehnya berat dan lembab. Jam menunjukkan pukul 8 malam tepat. Hari Jumat, bukan Jumat biasa, melainkan Jumat Kliwon malam yang paling ditakuti oleh penduduk sekitar Gunung Gantar. Kita tepat waktu. 12 jam, Rian. Rekor itu akan jadi milik kita, ujar Rian. Matanya berkilat penuh ambisi. Di sampingnya, Sari menggenggam erat tali ranselnya. Wajahnya ditekuk, memantulkan keraguan yang sudah ia suarakan sejak seminggu lalu. Rian, tolonglah. Kita bisa mendaki besok. Penjaga pos tadi memohon kita tunda. Gunung ini punya nama buruk soal malam Kliwon, bisik Sari, suaranya tercekat. Tahayul sayang. Gantar ini cuma bukit besar. Lagi pula, kita punya Bima, navigasi terbaik, dan Joko, si pemecah suasana. Santai, Bima, pria paling rasional di tim itu, menghela napas dari balik topi kupluknya. Aku tidak keberatan dengan tantangan Rian, tapi aku sudah memeriksa mitosnya. Mereka bilang di malam Kliwon, Gunung Gantar membuka pasar setan di puncaknya. Dan larangan terpentingnya, jalur curam bisu adalah pantangan mutlak. Joko, yang biasanya selalu bercanda, malam ini tampak lebih pendiam. Dengar, aku sudah siapkan sosis paling enak buat di puncak. Tapi kalau kita ketemu pasar yang isinya setan, aku cuma bisa menawarkan rokok, bukan sosis, katanya mencoba melucu. Namun tawanya terdengar hampa. Rian, si leader yang keras kepala, menepuk bahunya. Dengar, kita di sini bukan untuk percaya cerita nenek-nenek, tapi untuk mendaki. Mari kita buktikan bahwa Gantar bisa ditaklukkan. Bahkan di malam paling seram sekalipun. Mereka melewati gerbang registrasi yang kini sepi. Di balik jendela pos, Pak RT dan seorang juru kunci hanya bisa menggelengkan kepala melihat 4 anak muda yang menantang batas kesopanan alam. Langkah pertama mereka memasuki hutan segera disambut oleh keanehan. Udara semakin dingin, seolah panas tubuh mereka disedot habis. Pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih rapat dari foto-foto yang mereka pelajari. Di pos 1, mereka berhenti sebentar. Bima mengeluarkan kompasnya. Aneh, gumamnya, memutar-mutar alat itu. Jarum kompasnya bergetar tidak karuan, menunjuk ke segala arah kecuali utara. Sepertinya ada deposit magnet aneh di sini. Ryan menepisnya. Mungkin kompasmu yang sudah tua. Ayo, cepat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Sari berjalan di belakang Rian. Matanya menangkap sesuatu di kejauhan, di antara rimbunan daun-daun pakis. Ia melihat kilatan cahaya yang sangat redup, berwarna merah tua. Cahaya itu tidak seperti senter, melainkan seperti retina mata besar yang memandang lurus ke arah mereka dari ketinggian. Sari mencengkram lengan Rian. Tadi aku lihat sesuatu di atas, di antara pohon-pohon merah. Rian menoleh ke belakang, melihat kemana Sari menunjuk. Hutan sayang, hanya hutan. Jangan terlalu banyak memikirkan cerita hantu. Itu cuma sugesti. Mereka terus mendaki, melewati jalur yang mulai menanjak curam. Kemudian, mereka tiba di batas area hutan yang dikeramatkan. Pohon beringin tua, pohon itu berdiri menjulang, akarnya melilit batu-batu besar. Terlihat seperti patung penjaga raksasa. Ketika Rian melangkah melewatinya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas, namun sangat aneh. Tawa perempuan yang melengking, seperti tawa kegirangan namun dingin, hanya 1 kali. Joko terlonjak. Siapa itu? Ada pendaki lain. Bima menyalakan senternya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, hanya dedaunan yang basah. Suaranya persis di belakangku, seolah berbisik di telingaku, kata Joko. Wajahnya pucat. Rian merasakan sedikit ketakutan, namun ia segera menutupinya dengan kemarahan. Angin yang lewat. Jangan lebay Joko. Ayo, jangan buang waktu. Mereka mendesak maju hingga mencapai pos kedua. Di sini,
Udara terasa lebih lengang. Namun keheningannya memekakkan. Di tempat ini seharusnya mereka mendirikan tenda. Namun Rian sudah mengambil keputusan yang menentukan nasib mereka. Kita tidak akan istirahat, kata Rian, sambil menunjuk ke jalur kecil yang tertutup semak di sebelah kiri. Ini jalur curam bisu. Jalur pintas, aku sudah mempelajarinya dari forum pendaki. Jalur ini menghemat setidaknya 3 jam. Sari langsung menggeleng. Tidak, Rian, itu yang dilarang. Bisu karena tidak ada yang selamat di sana. Bima bilang begitu. Bima berdiri tegak, tegang. Rian, aku tidak akan ikut. Aku navigator. Dan jalur itu tidak ada di peta standar manapun. Itu artinya berbahaya atau tidak ada. Kalau begitu, kau bisa menunggu di sini. Bima, bentak Rian. Aku dan Sari akan ke puncak. Joko, kau ikut aku atau Bima? Joko ragu, ia melihat ke arah Bima yang menunjukkan rasa tanggung jawab. Lalu ke arah Rian yang menjanjikan rekor. Ia memilih setia pada leadernya. Aku ikut kau, Rian. Tapi janji, kita tidak akan buang sampah sembarangan. Saat Rian melangkah pertama ke jalur terlarang itu, sesuatu terjadi. Bima yang berdiri jauh darinya tiba-tiba tersandung. Seolah kakinya ditarik ke bawah oleh tali tak terlihat. Klek, senter utamanya jatuh dan mati total. Kegelapan pekat langsung menyergap mereka, mengisap sisa-sisa cahaya bulan. Mereka hanya bergantung pada 2 headlamp Rian dan Joko. Saat Rian menoleh ke belakang untuk melihat kondisi Bima, ia melihat sekelebat bayangan hitam besar melompat dari pohon ke pohon, bergerak cepat di atas kepala mereka. Bayangan itu bergerak tanpa suara. Ayo, lari, cepat, teriak Rian. Kini rasa ambisi telah digantikan oleh rasa panik yang nyata. Mereka meninggalkan Bima yang masih meraba-raba senternya yang mati, dan berlari ke dalam lorong gelap yang bernama jalur curam bisu. Di malam paling keramat di gunung itu, memasuki jalur curam bisu. Rian segera menyadari kesalahannya. Jalur itu memang curam, tapi tidak bisu. Ia dipenuhi oleh suara-suara. Namun, suara-suara itu tidak berasal dari hewan atau alam, melainkan bisikan yang sangat personal. Rian, kenapa kau harus memaksakan diri? Bisik sebuah suara, terdengar seperti suara ibunya. Namun diakhiri dengan tawa renyah yang menyeramkan. Sari, kau cantik sekali malam ini. Mau ikut aku ke sumber air di sana? Segar, suara yang lebih berat menggoda Sari dari arah kanan. Rian dan Sari mencoba mengabaikannya. Namun Joko sudah terlihat sangat terpengaruh. Matanya membesar, dan ia terus memiringkan kepalanya, seolah sedang mendengarkan argumen yang sangat meyakinkan. Hei, Joko, ada apa? Rian mengguncang bahunya. Joko tersentak. Aku dengar Bima memanggilku. Dia bilang ada jalur yang lebih enak, lurus ke depan, tidak perlu naik-naik terus. Dia bilang dia sedang istirahat di sana. Bima ada di belakang. Joko, fokus. Namun, saat mereka berdebat, kabut tebal tiba-tiba turun. Kabut itu bukan kabut pagi biasa. Kabutnya berwarna kelabu kotor dan berbau aneh. Kombinasi bau kemenyan, bunga melati, dan aroma daging busuk yang samar. Visibilitas turun drastis, membuat 3 langkah di depan terasa seperti jarak puluhan meter. Mereka memutuskan untuk merangkai tali temali agar tidak terpisah. Di tengah kabut, mereka mulai melihat hal-hal aneh. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan manusia yang berbaris dan menatap mereka. Setiap kali Rian menyenter ke depan, ia melihat jalur pendakian yang jelas, rapi dengan bebatuan tangga. Namun, saat ia melangkah, kakinya menginjak lumpur licin. Dan tangga itu menghilang, digantikan oleh semak berduri. Kita sedang dipermainkan, kata Sari. Napasnya tersengal. Saat itu, terdengar suara gamelan yang sangat halus, seperti musik pengiring sebuah pesta. Suara itu berasal dari atas. Rian memaksa berjalan cepat menuju sumber suara. Tiba-tiba, tali temali yang mengikat mereka putus. Rian terkejut dan menoleh. Di tempat Joko seharusnya berada, hanya ada ruang kosong. Joko, teriak Rian, dan Sari serempak. Aku di sini, jawab Joko. Suaranya terdengar dari arah yang salah, jauh ke bawah. Aku menemukan pos bayangan. Ada air di sini. Dan Bima menungguku. Rian tahu itu jebakan. Tapi Joko seolah tuli. Mereka berdua bergegas menuruni jalur licin, mencoba mencapai Joko. Saat mereka mencapai sumber suara, mereka tidak menemukan Joko atau Bima, melainkan sebuah batu besar datar yang tampak seperti meja. Dan di atasnya tergeletak headlamp Joko yang masih menyala. Di sampingnya ada selembar daun pisang yang di atasnya terdapat benda-benda aneh. Beberapa koin kuno, segenggam beras hitam, dan beberapa helai rambut panjang. Itu adalah lapak dagangan.
Rian merinding. Ia teringat cerita juru kunci Pasar Setan saat Rian meraih headlamp Joko. Sebuah suara berat dan berderak terdengar, seolah datang dari akar bumi. Pelayan, jangan ambil barang dagangan tanpa membayar. Tawarannya adalah temanmu. Saat Rian mundur, ia melihat Sari membeku. Sari menunjuk ke arah belakang pohon yang terlihat seperti gubuk kecil. Lihat, bisik Sari. Air matanya menetes. Di sana, di balik gubuk itu, mereka melihat Joko dan Bima. Mereka berdua duduk berhadapan dengan dua sosok tua yang tinggi dan kurus, berpakaian compang-camping dan berbau anyir. Joko dan Bima terlihat gembira. Mereka tertawa dan memakan sesuatu yang disuguhkan oleh sosok tua itu. Sesuatu yang terlihat seperti lumut hitam yang bercahaya. Hei, Rian, Sari, gabunglah. Aku dapat air segar dan makanan enak. Penjualnya baik sekali, teriak Bima. Tawanya terdengar tidak wajar. Rian tahu mereka sedang dalam bahaya besar. Mereka tidak boleh menoleh, tidak boleh tergoda. Ia menarik tangan Sari dengan kasar. Itu bukan mereka, itu ilusi. Ayo lari, sekarang. Mereka berdua lari tanpa arah, menuruni dan menaiki bukit yang sama berulang kali. Mereka melihat penampakan pasar setan di mana-mana. Gundukan tanah yang menyerupai tumpukan sayur busuk, pohon yang tampak seperti gantungan baju usang, dan suara tawar-menawar yang riuh rendah dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Saat berlari, mereka melewati kembali jalur curam bisu, dan mereka melihat sesuatu yang fatal di papan kayu usang yang dipakukan di pohon beringin. Tertulis dengan darah atau cat merah tua, "Selamat datang di Pasar Setan. Jalur curam bisu, jalur masuk, harga tiket, nyawa." Tiba-tiba, langkah Rian tersandung akar. Ia jatuh terjerembab dan headlampnya terlepas. Dalam kegelapan sesaat, ia merasakan kehadiran yang sangat besar, sangat dingin, dan sangat menindas. Saat ia mendongak, ia melihatnya. Penunggu Pasar Setan. Sosok itu hitam pekat dengan tinggi lebih dari 3 meter. Ia tidak memiliki fitur wajah, kecuali 2 lubang mata yang memancarkan cahaya merah menyala seperti bara api. Makhluk itu berdiri tepat di depannya, menghalangi jalan. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengangkat tangan kirinya yang panjang dan kurus ke arah Rian. Rian merasakan daya tarik fisik yang luar biasa, seolah punggungnya didorong oleh kekuatan tak terlihat, memaksanya untuk menoleh ke belakang, mengingat larangan utama. "Tolehlah, anak muda. Lihat apa yang sudah kau korbankan demi rekor bodohmu," bisik suara berat itu. Langsung di kepala Rian. Rian menutup matanya rapat-rapat. Dia mencengkeram tanah dan berteriak, menolak untuk menoleh. Sementara Sari terus menariknya menjauh, memohonnya untuk tidak menyerah. Dengan teriakan tertahan, Rian berhasil menarik dirinya ke dalam pelukan Sari. Ia masih merasakan tekanan hebat di punggungnya. Namun sentuhan hangat Sari meredamnya sedikit. Penunggu Pasar Setan itu tidak menyerang secara fisik, ia menyerang mental. Mereka merangkak mundur, menjauhi sosok gelap bermata merah itu. Mereka bersembunyi di bawah sebuah cekungan akar pohon yang besar. Keheningan segera menyelimuti lagi, hanya menyisakan napas putus asa mereka. Kita harus kembali, Sari. Kita harus mencari jalan keluar, bisik Rian. Suaranya parau. Sari mengangguk, namun matanya tetap waspada. Kita tidak bisa mencari jalan ke atas. Kita harus mencari jalan kembali yang kita abaikan. Mereka tahu kita ambisius, dan mereka akan terus menggoda kita dengan jalan pintas. Saat itu, penunggu Pasar Setan muncul lagi, tidak jauh dari persembunyian mereka. Kali ini, ia membawa serta bayangan Joko dan Bima di sampingnya. Keduanya terlihat tirus, namun mata mereka cerah dan bibir mereka tersenyum bodoh. "Lihat, Rian, teman-temanmu sudah menemukan kedamaian. Mereka tidak perlu lelah lagi," kata sosok itu. Suaranya kini terdengar seperti gabungan suara banyak orang. "Kau bisa ikut mereka. Tinggalkan gadis ini. Dia adalah beban. Kau harusnya bisa mendaki lebih cepat. Tanpanya, ini adalah godaan terakhir, membuang rasa tanggung jawab demi keselamatan diri sendiri dan ambisi." Rian melihat wajah Sari. Wajahnya pucat, namun matanya penuh keberanian. Rian menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat kesombongannya. Ia mengabaikan peringatan lokal, mengabaikan ketakutan Sari, dan mengabaikan peta Bima. Aku minta maaf, Sari," kata Rian. Air matanya akhirnya tumpah, bukan karena takut, tapi karena penyesalan. "Aku yang salah. Aku yang memaksakan ini." Sari mengusap pipinya. "Kita selamat bersama. Sekarang, buanglah apa yang membuatmu sombong." Rian menatap ranselnya. Isinya adalah semua peralatan mahal dan high-tech yang ia banggakan. Ia membuka ranselnya
mengambil kompas yang rusak, senter cadangan, GPS tracker, dan yang terpenting, ia melepaskan jaket waterproof berlogo tim yang ia gunakan untuk rekor. Ia melempar semua barang itu ke tanah. "Aku tidak butuh ini untuk keluar dari sini!" teriak Ryan dengan sekuat tenaga. Saat barang-barang itu menyentuh tanah, penunggu pasar setan mengerang kesakitan. Bayangan Bima dan Joko di sampingnya langsung memudar, dan sosok hitam pekat itu mundur dengan cepat, menghilang di telan kabut. Sari memegang tangan Ryan. "Ayo, kita jalan mundur, Ryan. Ikuti jejak kaki kita, kembali ke tempat kita membuat kesalahan." Mereka mulai berjalan mundur, langkah demi langkah, mengikuti jejak kaki mereka sendiri yang sudah mulai terhapus. Saat mereka berjalan, mereka mendengar suara Bima dan Joko dari segala arah, memanggil nama mereka, memohon bantuan, dan mengancam. "Ryan, kami dibohongi. Tolong kami. Jangan tinggalkan kami. Ryan, kau pengecut. Kembalilah, kau akan menyesal." Ryan dan Sari menutup telinga dan terus berjalan, menolak untuk menoleh atau menanggapi. Mereka berjalan dalam keadaan pasrah, menyerahkan nasib mereka kepada alam. Tiba-tiba, Sari berteriak, "Lihat, Ryan, cahaya!" Di depan mereka, kabut tebal itu terbelah, seolah digulung oleh tangan tak terlihat. Di sana, Ryan melihat jalur setapak yang bersih, tempat ia meninggalkan Bima. Itu adalah jalur yang mereka abaikan untuk mengambil jalur curam bisu. Mereka berlari sekuat tenaga, melewati batas beringin tua, dan terus menuruni gunung hingga mereka mendengar suara air mengalir, suara alam yang normal dan nyata. Mereka tiba di pos registrasi saat matahari terbit. Sekitar pukul 6 pagi, mereka ambruk di depan pintu pos yang terkunci. Beberapa saat kemudian, Pak RT dan juru kunci keluar. Wajah mereka tidak terlihat senang, hanya sedih dan penuh iba. "Anak-anak, kalian selamat?" kata juru kunci. Suaranya bergetar, tapi hanya berdua. Ryan hanya bisa mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. Pencarian dilakukan selama seminggu penuh. Tim SAR tidak menemukan tanda-tanda perlawanan atau kecelakaan. Mereka hanya menemukan sisa-sisa tenda Joko yang terlipat rapi di suatu dataran tinggi yang tidak tercantum di peta, dan GPS tracker Bima yang diletakkan rapi di atas batu besar yang terlihat seperti meja. Persis seperti yang Ryan lihat di pasar setan. Juru kunci menjelaskan, di malam Kliwon, Gantar mengambil apa yang ditawarkan kepadanya. Mereka yang ambisius dan tamak akan menjadi pelayan atau dagangan di pasar itu, selamanya terperangkap di antara dunia. Ryan dan Sari akhirnya kembali ke kota. Trauma mendalam melekat pada jiwa mereka. Ryan berhenti mendaki. Kesombongannya telah hancur. Ia tahu, Gantar telah menagih harga sebuah ambisi yang tidak pada tempatnya. Setahun kemudian, Ryan menerima paket aneh. Isinya adalah jaket waterproof miliknya yang ia buang. Namun kini jaket itu penuh dengan lubang-lubang kecil yang menyerupai sayatan pisau. Di dalam sakunya, ada sekantong kecil berisi koin-koin kuno yang dibungkus dengan daun pakis. Di bawahnya, sebuah pesan tertulis dalam aksara Jawa kuno yang diterjemahkan sebagai, "Barangmu sudah kami jual kembali di pasar. Harganya dibayar mahal, tapi untungnya sudah kami nikmati. Terima kasih, Ryan." Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, Ryan akan mendengar tawa riang dari luar rumahnya. Tawa yang sangat mirip dengan tawa Joko dan Bima. Mereka mungkin sudah bahagia, tapi kebahagiaan itu adalah harga dari nyawa yang ditukar di pasar setan di puncak Gunung Gantar. Ryan mungkin selamat, tapi ia akan selamanya menjadi saksi bisu atas 2 nyawa yang hilang ditukar ambisi. Di Gunung Gantar, penunggu pasar setan selalu menepati janji dan menagihnya dengan harga yang tak terbayangkan. Ingatlah kawan, bahwa tidak semua jalur pintas adalah anugerah, dan tidak semua mitos adalah kebohongan. Beberapa di antaranya adalah peringatan yang terlalu sering diabaikan oleh kesombongan manusia. Apakah Anda siap mendengar lebih banyak bisikan dari hutan? Jika cerita ini membuat bulu kuduk Anda merinding, dan Anda penasaran dengan misteri-misteri gelap lainnya di Nusantara, klik tombol subscribe sekarang. Jangan lewatkan kisah seram selanjutnya. Tapi ingat, saat Anda menekan tombol itu, pastikan tidak ada yang memanggil nama Anda dari arah belakang, terutama di malam Jumat Kliwon. Sampai jumpa di kisah berikutnya.